Jika prospek bertanya, kenapa saya harus pilih Anda? Kebanyakan coach dan konsultan di luar sana yang belum memahami konsep high ticket system, mereka akan menjawab pertanyaan si prospek tersebut dengan jawaban-jawaban general. Seperti, karena saya berpengalaman di bidang ini 10 tahun. Karena program kami memberikan banyak fitur dan benefit dan memberikan pendampingan yang intensif kepada klien-klien kami. Atau karena saya telah mengambil sertifikasi A, B, C, D, E, F, J. Kemudian karena kami telah memiliki berbagai macam study case pada klien-klien kami sebelumnya. Padahal si prospek tidak benar-benar membutuhkan itu. Tapi karena coach dan konsultan ini belum belajar high ticket sales atau high ticket closing, mereka menjawab pertanyaan si prospek tersebut dengan cara menjawabnya, dengan cara menjelaskan siapa diri mereka. Semuanya terdengar sama. Oke, mereka sama-sama fokus memberi penjelasan, memberi keunggulan dirinya, menjelaskan keunggulan dirinya. Kemudian sama-sama sedang ingin meyakinkan prospek. Karena prospek menanyakan seperti itu artinya dia memang masih ragu, butuh informasi lebih dari coach atau konsultan tersebut. Maka coach dan konsultan tersebut ketika ditanya seperti itu, mereka langsung menyombongkan diri, langsung menjelaskan detail dirinya seperti apa. Ya, jadi mereka berusaha untuk meyakinkan prospek. Kemudian yang ketiga, mereka sama-sama berebut perhatian si prospek. Semuanya sama, ya. Beda penjelasan, tapi sama-sama terdengar payah, sama-sama terdengar membutuhkan klien, sama-sama terdengar ingin meyakinkan prospek, sama-sama terdengar bahwa dia ingin meyakinkan prospek yang belum yakin. Oke, jadi kalau misalnya Anda sering atau pernah ditanya seperti ini, kenapa saya harus bayar Anda sekian? Kenapa harus pilih Anda? Kenapa saya tidak pilih coach lain? Maka jangan menjelaskan siapa diri Anda, jangan menjelaskan keunggulan Anda. Prospek yang bertanya seperti itu tidak membutuhkan itu. Pegang kata-kata saya. Setelah Anda menjelaskan seperti ini, mereka tidak akan membayar Anda. Sekali lagi saya tegaskan, ketika prospek bertanya itu dan Anda menjelaskan untuk mengunggulkan diri Anda, menjelaskan siapa diri Anda secara detail, pahami baik-baik, mereka tidak akan membayar Anda. Dia akan beralasan untuk menunda pembayaran dan akhirnya mereka ghosting Anda, mereka menghilang. Oke, jadi ketika Anda belum mempelajari high ticket closing atau high ticket sales, biasanya Anda terjebak di pertanyaan seperti ini dan jawaban seperti ini. Maka faktanya, prospek tidak butuh diyakinkan, tapi prospek butuh kepemimpinan. Ketika dia bertanya seperti itu, dan Anda menjawab pertanyaan dia, sama aja seperti sales, sama seperti Anda jualan sebuah produk atau sebuah barang. Ya memang orang nggak paham kenapa harus memilih itu dan apa keunggulannya. Si penjual tersebut menjelaskannya, apa benefitnya, apa fiturnya. Itu wajar. Tapi ketika Anda ditanya kredibilitasnya, ibarat dokter yang ditanya oleh pasiennya, kenapa pasien ini harus percaya sama dokter tersebut untuk melakukan operasi? Dokter gak bisa meyakinkan apa-apa, percuma. Mau meyakinkan sekeras dan sebagus apapun, kalau pasiennya punya mental block terhadap dokter tersebut, belum percaya sepenuhnya terhadap dokter tersebut atau dia masih ragu-ragu untuk menjalankan operasi besar, maka si prospek akan mundur, walaupun memang penjelasan dokternya sudah bagus, berpengalaman 10 tahun lebih kah, atau sudah mengambil spesialis dan lain sebagainya. Prospek tidak peduli itu, pasien tidak peduli itu. Mereka bertanya, ini bukan tentang siapa Anda, tapi ini tentang problem mereka yang kurang Anda pimpin. Oke, jadi ingat, prospek seperti ini tidak butuh diyakinkan. Prospek yang seperti ini dan semua prospek tentunya butuh kepemimpinan. Jadi Anda bukan meyakinkan mereka, tapi Anda harus pimpin mereka. Dengan bagaimana caranya? Ini saya akan berikan skripnya. Yang pertama, remind their why. Ingatkan kembali akan alasan mereka bertemu dengan Anda. Jadi ketika mereka bertanya, kenapa saya harus memilih Anda? Good question. Di sisi lain, saya penasaran juga nih, apa alasan terbesar Anda menjadwalkan one-on-one dengan kami dan bukan dengan coach lain? Apakah ini hanya keputusan coba-coba saja atau
keputusan penuh dengan sebuah alasan. Boom. Ketika Anda bertanya seperti ini, Anda mengubah power. Yang tadinya power dipegang prospek karena mereka menagih siapa Anda dan Anda harus menjelaskan. Sekarang Anda merebut power itu sehingga prospek yang harus menjelaskan kenapa dia menjadwalkan one-on-one session dengan Anda. Itu dia. Oke, jadi remind their why. Tanyakan kembali, ingatkan kembali kenapa dia harus menjadwalkan sesi ini dengan Anda, bukan dengan coach atau konsultan lainnya. Kenapa harus Anda? Kenapa Anda capek-capek menghubungi saya atau menjadwalkan sesi ini dengan saya di pagi ini, atau di siang ini, sore ini, atau malam ini? Kenapa nggak dengan coach yang lain? Kenapa nggak dengan konsultan yang lain? Apakah keputusan Anda untuk menjadwalkan sesi ini hanya coba-coba? Ya kalau memang dia jawabannya, iya betul cuma coba-coba. Boom, dia memang sudah tidak qualified dari awal. Oke, tapi prospek yang benar-benar memang ingin mengetahui bagaimana caranya Anda bisa membantu mereka. Dia pasti punya alasan kenapa dia harus menjadwalkan sesi dengan Anda, dan dia akan menjawab itu. Yang kedua, flip the question, kembalikan pertanyaannya. Ya walaupun yang pertama juga mengembalikan pertanyaan, namun yang kedua ini benar-benar mengembalikan pertanyaannya. Good question. Jadi pertanyaannya, si prospek, kenapa saya harus memilih Anda? Berikan answer good question dulu. Jawabannya good question, ini penting karena kita apresiasi. Kenapa dia bisa bertanya itu, kita apresiasi dan menunjukkan bahwa kita nggak tertekan dengan pertanyaan tersebut. Good question. Namun di sisi lain hindari kata tapi. Oke, saya pernah baca di buku tertentu, saya lupa. Kata tapi untuk memberikan pujian, pujiannya akan terasa tidak natural, tidak dari hati. Kalau nggak salah saya baca ini dari How to Win Friends and Influence People. Jadi ketika kita memuji seseorang, namun setelah itu ada kata tapi, disitulah mental flight or fight seseorang akan muncul. Ya, jadi kata tapi adalah kata yang membuat seseorang atau kata yang memancing sinyal seseorang, sinyal defensif seseorang tumbuh. Jadi hindari kata tapi ubah dengan kata di sisi lain. Oke, good question. Di sisi lain, menurut Anda, apa yang buat kami dipilih oleh klien-klien kami dan dibayar hingga puluhan juta rupiah? Boom. Di sini kita memutarbalikan sebuah fakta. Daripada kita jelasin panjang lebar kenapa lu harus pilih gua, coba deh, menurut lu, kira-kira kenapa klien gua percaya gua dan mereka mau bayar gua puluhan juta rupiah? Menurut lu aja deh. Bahasanya begitu. Oke? Jadi Anda gak perlu capek-capek jelasin, biar prospek Anda yang menjelaskan. Oke? Selanjutnya yang ketiga, ini yang terakhir, show the ego. Oke, ini agak keras karena kita menyentil ego seseorang. Oke? Prospek bertanya, kenapa saya harus pilih Anda? Well, kami tidak tahu kenapa Anda harus memilih saya, padahal masih banyak coach dan konsultan lainnya. Yang saya tahu, Anda memilih saya untuk bertemu secara one-on-one dan bukan memilih yang lain. Oke, jadi ini sangat datar. Jadi ya, ini cara Anda sangat percaya diri, cara Anda menunjukkan kepercayaan diri Anda. Well, saya nggak tahu ya kenapa Anda harus memilih saya. Yang jelas sekarang Anda sudah menghabiskan waktu 1 jam untuk bertemu dengan saya dan meluangkan waktu Anda dengan saya. Saya yakin ini adalah keputusan yang sangat penting bagi Anda. Jadi saya nggak punya alasan kenapa Anda memilih saya di malam hari ini dibanding coach dan konsultan lainnya. Mungkin Anda yang bisa jelaskan kenapa Anda bisa memilih saya. Dengan jawaban seperti ini, Anda memutarbalikan power lagi. Oke, yang tadinya Anda tertekan harus menjelaskan, sekarang prospek Anda yang menjelaskan. Ya. Dari ketiga hal ini bisa diterapkan ketika Anda menerapkan discovery call atau session yang Anda berikan kepada calon klien Anda secara free. Jadi tujuan daripada sesi ini adalah untuk mendapatkan clarity atau mendapatkan sebuah kejelasan akan apa yang bisa Anda bantu sebagai coach dan konsultan, dan apa yang sebetulnya menjadi masalah terbesar atau masalah yang benar-benar menjadi masalah si calon klien Anda. Seperti itu. Oke. Dan ini adalah kunci dari cara menjawabnya. Anda bisa variasikan, Anda bisa improvisasi, tapi kuncinya di sini adalah biarkan mereka yang menemukan alasannya kenapa harus memilih Anda.
Ketika ditanya kenapa harus memilih Anda, jangan Anda yang jawab, biarkan mereka yang jawab. Oke, karena jualan itu bukan tentang bagaimana Anda meyakinkan si prospek, tapi bagaimana Anda memimpin mereka dan bagaimana Anda bertemu dengan orang-orang yang memang cocok dengan layanan Anda atau dengan program Anda. See you in our next video, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan untuk Anda yang ingin membeli buku saya $2,000 coaching offer dengan harga Rp1.000.000, Anda bisa klik link di deskripsi, atau Anda bisa menjadwalkan sesi one-on-one session bersama dengan saya dengan cara klik link di deskripsi. See you in our next video.